Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Aku berharap semua kita sehat dan tetap sukacita. Nah, semua sudah siap memuji Tuhan? Mari kita ambil untuk waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Nah, teman-teman, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Tuhan itu sungguh baik kepada setiap kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas pagi yang telah Kau berikan kalau kami masih bisa sama-sama ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, tema kita hari ini yang mau kita bahas sama-sama adalah tentang keputusan terbesar. Sebagai manusia, pasti kita sudah tahu apa itu keputusan. Tapi apakah keputusan yang pernah kita ambil itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, terus gimana ya caranya supaya kita bisa mengambil keputusan itu dengan benar dan itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, tentunya kita harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Yuk kita sama-sama belajar ya untuk terus menaati firman Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan untuk bisa mengambil keputusan yang besar sesuai dengan kebenarannya. Yuk, kita mari sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke teman-teman, kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Dan kita juga bersyukur karena pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita, kita boleh diselamatkan dari dosa. Nah, namun seringkali kita lupa akan kebaikan yang udah Tuhan kasih ke kita. Dan kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk terus menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, sekarang kita ingin masuk ke doa pengakuan dosa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ucapan syukur kita karena kita telah diampuni dosanya oleh Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima
Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. Firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Lina. Saya adalah guru tunas di pusat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa kalau Engkau memberikan kesempatan kami pada pagi hari ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Tuhan tolong kiranya firman yang kami pelajari tidak berlalu dengan sia-sia, tapi membuat kami lebih dekat lagi padamu. Kami serahkan akan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari kitab Yeremia ayat 11 sampai dengan 14. Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dalam hidup ini, kita selalu akan membuat pilihan ataupun keputusan. Ada keputusan yang sederhana, seperti misalnya kita mau makan apa hari ini, mau pakai pakaian apa. Nah, atau juga ada keputusan-keputusan yang lebih besar. Misalnya, kita mau sekolah di mana, ambil jurusan apa, mau kuliah di mana nanti, misalkan. Nah, kalau kita salah mengambil keputusan, maka akan ada penyesalan. Nah, penyesalan ada yang bersifat jangka pendek, ada juga yang bersifat jangka panjang dan fatal. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengganti model rambut kita, nah, mungkin kita akan menemukan bahwa keputusan kita itu merupakan keputusan yang salah. Tapi itu sebenarnya tidak fatal, dalam arti kalau kita tunggu berapa bulan lagi, kita akan menemukan bahwa kita bisa merubah lagi model rambut kita sehingga menjadi lebih baik. Nah, tapi ada juga keputusan-keputusan yang
salah yang membawa penyesalan jangka panjang dan fatal. Contohnya adalah seperti ini. Pada saat kita memutuskan bahwa kita tidak mau belajar, kemungkinannya adalah kita tidak naik kelas. Kalau kita tidak naik kelas, berarti kita harus mengulang pelajaran yang sama selama 1 tahun. Dan kita harus mulai lagi mengenal akan teman-teman yang baru dalam kelas yang baru. Nah, ini mempunyai efek jangka panjang. Karena berarti kita akan selalu ketinggalan dengan teman-teman kita yang lain. Kalau kita mau lihat ayat dari kitab Yeremia ini sebenarnya ada hubungannya dengan bangsa Israel pada saat mereka dalam pembuangan di Babel. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bangsa Israel itu melakukan keputusan atau mengambil jalan yang salah. Dalam arti mereka tidak memilih menyembah Allah yang benar, tapi mereka memilih menyembah dewa-dewa. Walaupun mereka sudah diperingatkan oleh Allah, mereka tetap mengambil keputusan untuk menyembah dewa-dewa. Oleh karena itu Allah menghukum mereka, di mana mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Nah, karena itu walaupun sudah dalam pembuangan, Allah tetap berfirman kepada mereka. Dia berbicara melalui Nabi Yeremia. Nah, dari situ ada berapa yang dapat kita pelajari tentang keputusan-keputusan yang seharusnya bangsa Israel bisa ambil setelah mereka membuat keputusan yang salah. Pertama, Tuhan tahu dan mengenal kita, dan Tuhan memiliki rancangan yang hari depan yang penuh harapan bagi kita. Walaupun sekarang ini bangsa Israel ada dalam pembuangan, tetapi ada Tuhan yang tetap merancangkan hari depan yang penuh harapan. Bukankah ini sama dengan kita? Walaupun kita sekarang sedang dalam masa susah karena pandemi, tapi kita harus percaya bahwa ada masa depan yang baik. Kalau kita memilih tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kenapa bisa yakin begitu? Ya, karena Allah itu Maha Kuasa. Ia melihat seluruh kehidupan kita, terlebih lagi Dia adalah pribadi yang baik. Jadi kita tentu bisa percayakan hidup kita semua kepada Tuhan Yesus. Jangan salah percayakan hidupmu. Nah, Tuhan juga mau membuka dirinya kepada kita dan membuat kita menemukan Dia, apabila kita mencari Dia dengan segenap hati. Sebenarnya sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel, kalimat ini pernah dikatakan Tuhan pada mereka. Tapi mereka tetap memilih melakukan dosa. Dan jika Tuhan membuang dan meninggalkan mereka, sebenarnya itu pantas. Tapi sekali lagi kalimat itu disampaikan Allah lewat Nabi Yeremia ke bangsa Israel di dalam pembuangan mereka. Allah berjanji kalau mereka datang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dalam arti bertobat dari dosa, maka Allah memulihkan keadaan mereka. Undangan dan janji ini juga berlaku bagi kita semua. Mungkin ada di antara kita yang sekarang hatinya penuh dengan kesedihan, rasa bersalah, rasa berdosa, ngerasa nggak layak datang pada Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa kita bisa menemukannya. Allah memberitahu kita bahwa kita dapat berdoa kepadanya, dan Dia akan mendengarkan kita. Allah memberitahu kita bahwa jika kita mencari Dia dengan segenap hati, maka kita akan menemukannya. Kalau gitu, maukah kamu membuat keputusan terbesar yang tepat dengan mencari Tuhan segenap hatimu? Jangan sampai salah pilih juru selamat, karena penyesalannya bersifat kekal. Untuk adik-adik yang hari ini baru pertama kali mengambil keputusan terbesar dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu,
Kakak ajak kamu menaruh lenganmu di dada. Buat kalian juga yang hari ini mau mengambil keputusan terbesar untuk belajar meninggalkan perbuatan dosa dan sifat-sifat buruk yang untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, taruh juga tanganmu di dada. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau mengambil keputusan terbesar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu melalui perkataan, pikiran, dan perilaku kami. Tolong kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan bisa ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau nanti dikumpulkan di amplop minggu lalu, setelah nanti kita bisa sama-sama ke GKK untuk memberikan persembahan. Nanti diberikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau persembahkan diri kita untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, kita sebentar lagi mau mengakhiri ibadah kita hari ini.
Yuk kita semua sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap pemerintahan yang Engkau percayakan, kiranya melalui menteri-menteri yang ada dan juga presiden, wakil presiden juga bisa menjalankan tugas dengan baik untuk memberkati masyarakat yang ada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Kiranya Engkau juga yang terus menjadikan gereja kami ini sebagai tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Kami boleh bertumbuh di sini dan semakin mengasihi, mengenal Tuhan dan mengenal sesama. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada. Kiranya meskipun kami masih kecil, kami perlu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kiranya Engkau mengasihi kami. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang sudah mengajar kami dengan baik. Kiranya Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memimpin jalan hidup mereka sehingga mereka bisa semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, Stay safe. stay healthy. Semangat. Semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.